Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, NIM 19016022, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an terdiri dari: pertama, sejarah kesusastraan; yang kedua, pengarang dan karya sastranya; yang ketiga, karya penting; yang keempat, tren sastra; yang kelima, karakteristik karya sastra angkatan 2000-an; yang keenam, perbedaan karya sastra 2000-an dengan angkatan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Angkatan 2000-an. Sejarah perkembangan kesusastraan setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Mary Layun Tampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novalia, esais, dan kritikus sastra dimasukkan KORI ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Periode terakhir dalam perkembangan kesusastraan modern ditandai dengan kemunculan pengarang-pengarang perempuan yang karyanya tidak hanya diapresiasi oleh pengamat sastra, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Tema-tema yang mengeksplorasi masalah seks bersanding dengan tema-tema Islami yang ditulis oleh pengarang-pengarang Islami yang tergabung dalam Forum Lingkaran Pena (FLP). Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan internet sebagai media ekspresi tanpa batas sensor, sehingga menjadi ruang bagi penulis-penulis yang tidak tertampung di media tulis, koran, majalah, dan penerbitan. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya Cibar Sastra di Indonesia. Munculnya kembali cerpen-cerpen dalam majalah juga memperkaya khasanah sastra di Indonesia. Pengarang dan karya sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, Dewi Lestari, karyanya Akar 2002, Petir 2004. Yang kedua, Ayu Utami, karyanya Saman 1998, Sarung, Larung 2001. Yang ketiga, Vira Basuki, karyanya Jendela 2001, Pintu 2002, Atap 2002, dan Biru 2004. Yang keempat, Oka Rusmini, karyanya Tarian Bumi 2000, Kenanga 2003, dan Cerpen Sagra 2001. Yang kelima, Andrea Hirata, karyanya Laskar Pelangi 2005 dan Sang Pemimpin 2006. Habibur Rahman El Shirazi, karyanya Ayat-Ayat Cinta 2004. Selanjutnya, karya penting. 1. Majalah Sastra. Harrison menerbitkan buku Harian Sastra Indonesia. Terdiri dari 4 kitab, puisi, cerpen, novel, dan drama. Dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad 17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Yang kedua, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Terbit novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta menjadi novel paling laris, bestseller, dalam sejarah penerbitan novel Indonesia dan transformasi ke film. Yang ketiga, buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang. Saud Situmorang adalah sastrawan yang menggerakkan sastra Cibar. Yang keempat, buku antologi drama Indonesia 1995-2000 yang diterbitkan oleh Yayasan Lontar. Buku ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia bukan dimulai tahun 1920, melainkan tahun 1995. Selanjutnya, tren sastra. Yang pertama, sastra Cibar. Sebelum munculnya sastra Cibar, Indonesia telah memiliki kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media.
seperti sastra koran dan sastra majalah. Penggunaan istilah sastra ciber memiliki arti bahwa medium yang dipakai adalah internet ciber. Situasi sastra yang menjadi awal dari sastra ciber di Indonesia adalah cibersastra.com. Situm ini dikelola oleh Masyarakat Sastra Internet (MSI) dengan redaktur Nanang Suryadi. Namun setelah situs ini bermasalah, diganti menjadi cibersastra.net. Selain itu, lembaga-lembaga terutama lembaga kesenian seperti Yayasan Lantar dengan www.lontar.orang. Yayasan lain seperti Yayasan Taraju, KSI, Aku Baca, Aksara, dan Icon. Individu yang karyanya dapat ditemui di internet: Taufik Ismail dengan www.taufik.ismail.com, Sabron Audit dengan www.lalememen.com. Yang kedua, Sastrawangi. Tercatat penulis-penulis perempuan yang mengumbar tentang seksualitas seperti Dejanar Maisa Ayu dalam novel Naila, Ayu Utami dalam novel Sarung dan Larung, Dina Rahayu dalam novel Ode untuk Leopold Vincent Head, masih Anna Maryam dalam novel Swastika. Karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dari segala sudut pandang dan alasan yang membuntutinya. Munculnya sastra yang berbau seks di masyarakat menuai berbagai pro dan kontra. Tidak semua sastrawan perempuan pro terhadap sastra yang berbau seks tersebut. Invasi tersebut dihadang oleh pengarang-pengarang FLP, khususnya oleh kakak beradik Asma Nadia dan Helvi Tiana Rosa lewat karya-karya yang bernuansa religius. Tidak hanya unsur religius, sastra lokal sebetulnya ikut mencuat, hanya saja tertutup oleh kehebohan sastra berbau seks. Karya-karya Waode Wulanratna dalam cerpennya La Runduma bercerita tentang kontradiksi budaya dengan zaman modern. Pengarang lain seperti Oka Rusmini dalam Tarian Bumi dan Kenangan, dan juga Abidah El-Khaliki dalam Geni Jora. Selanjutnya, karakteristik karya sastra angkatan 2000-an. Yang pertama, menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna limitatif, makna yang punya hubungan atau kaitan. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan, dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antromorfisme. Yang keempat, mulai berbunculan fiksi-fiksi Islami. Yang kelima, munculnya cibersastra di internet. Yang keenam, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari, yaitu kerakyatan jelataan. Yang ketujuh, karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala Amerika. Selanjutnya, perbedaan angkatan 2000-an dengan angkatan 70-80-an. Angkatan 2000-an. 1. Pada angkatan 2000, karya sastra sudah dimuat dalam media ciber. 2. Tema mulai berani memunculkan tema vulgar dan budaya asing seperti budaya Amerika. Yang ketiga, cenderung kepada puisi konkret yang disebut antromorfisme. Angkatan 70. 1. Pada angkatan 70, karya sastra hanya dimuat dalam media cetak. 2. Tema karya sastra mengedepankan warna lokal. 3. Puisi bergaya mantera dan puisi konkret sebagai eksperimen. Itulah materi sejarah sastra Indonesia angkatan 2000-an.